Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita patut bersyukur karena Tuhan mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Dan kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita dibentuk Tuhan untuk menjadi pribadi yang saat ini. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari semua untuk mengangkat satu pujian, Jadikan Aku Indah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, karena Tuhan baik dan teramat baik atas hidup kami sampai detik hari ini. Saat ini kami bersyukur karena di waktu ini Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati kami, urapi kami, supaya kami bisa melalui hari ini dengan penuh rasa syukur. Dan ibadah ini kami serahkan di dalam nama Allah Bapa Putra Roh Kudus, kami telah berucap syukur. Haleluya, amin. Dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, saya undang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk kita penuh dengan semangat kita menyanyikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam
membuat suka citaku penuh, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon kiranya Engkau menolong kami, memampukan kami untuk tidak sekedar membaca firman-Mu, tetapi sungguh-sungguh merenungkannya. Lebih daripada itu, biarlah kami belajar untuk melakukannya dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Tuntunlah kami, ya Roh Kudus. Amin. Mari kita akan buka Alkitab kita dari surat 1 Timotius, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-16. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jemaat Tuhan, kita belajar dari surat 1 Timotius yang disampaikan dari Rasul Paulus kepada murid terkasihnya, yaitu Timotius, seorang yang masih muda sehingga perlu untuk terus dibimbing. Muda tetapi memiliki tanggung jawab yang besar di dalam pelayanan, memimpin jemaat Tuhan. Itu tentu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang pekerja, seorang yang melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh karena dia tahu sedang diawasi oleh pemimpinnya, itu berarti dia melakukannya karena ada faktor eksternal. Ketika pemimpinnya tidak lagi mengawasi, jangan-jangan dia tidak melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Apakah seperti itu yang dimaksudkan perikop kita dengan mengatakan awasilah dirimu? Tentu bukan yang seperti itu. Awasilah dirimu, itu berarti mengawasi secara internal. Dari dalam dirinya sendiri menyadari dan mewaspadai. Kalau dia tidak melakukan suatu tindakan yang benar
di hadapan sang pemimpin atau di hadapan tuannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang tidak mudah yang namanya diawasi, apalagi mengawasi diri sendiri. Karena seringkali kita tidak mampu untuk menguasai diri dan tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang hanya menyenangkan dan sesuai keinginan kita. Mana yang Bapak Ibu pilih? Mengawasi atau diawasi? Mengevaluasi atau dievaluasi? Bukankah orang cenderung memilih untuk mengevaluasi, mengawasi daripada dievaluasi atau diawasi? Karena memang itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita terima. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita sadar bahwa pertama-tama yang harus mengawasi diri kita adalah kita sendiri. Sehingga bukan ketika ada orang lain maka baru kita melakukan hal yang terbaik. Kata awasilah di sini itu berasal dari kata EPC yang artinya perhatikan baik-baik. Jadi mengawasi itu diminta untuk perhatikan baik-baik dirimu. Tidak sekedar berarti kita hanya tahu siapa kita, tetapi memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan awasilah pengajaranmu, perhatikan apa yang kamu sampaikan. Kita di sini bisa belajar ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, perhatikan diri kita. Apa ciri-ciri dari memperhatikan diri kita? Ayat firman Tuhan mengingatkan kita supaya yang pertama, orang yang memperhatikan dirinya itu berarti selalu belajar untuk menjadi teladan yang baik. Menjadi teladan yang baik dalam tingkah laku, dalam perkataan, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Menjadi teladan bukan hanya sekedar berdasarkan ukuran usia. Karena Timotius yang diberi surat ini oleh Rasul Paulus adalah seorang yang masih muda. Tetapi bahkan seorang yang masih muda pun hendaknya mau belajar untuk menjadi teladan. Dengan begitu dia terus mengawasi dirinya, tidak bergeser, tidak berpindah, tidak berbelok pada sesuatu tindakan yang kemudian tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ingatlah supaya kita terus belajar jadi teladan. Seorang yang mau mengawasi diri adalah orang yang mau terus menjadi teladan. Tentu ini juga bukan perkara yang mudah. Tetapi ini harus dilakukan. Bukan hanya karena Timotius seorang pemimpin. Tetapi bukankah setiap kita itu juga memiliki dampak kepada orang lain. Misalnya, Anda seorang guru. Maka awas-awaslah dengan kehidupanmu. Karena kalau engkau tidak jadi teladan, apa yang akan terjadi dengan murid-muridmu? Bagaimana kalau Anda seorang tua terhadap anak-anaknya? Kalau tidak menjadi teladan, apa yang bisa dilihat oleh anak ini? Bukankah sebagai orang tua pun kita harus berawas-awas diri, memperhatikan diri kita dengan cara menjadi teladan. Kalau kita seorang pemimpin di dalam perusahaan atau bahkan pekerja di dalam perusahaan, bukankah ada orang lain yang juga melihat diri kita? Dan kalau kita hanya bicara tanpa memberikan teladan di dalam perilaku kehidupan,
maka tidak akan bermakna. Itulah kenapa kalau kita mau memperhatikan diri, yang pertama perlu kita perhatikan adalah apakah kita sudah belajar untuk menjadi teladan bagi orang lain. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan di dalam perikop ini ketika kita memperhatikan baik-baik diri kita adalah pergunakanlah karunia. Di ayat yang ke-14, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu. Jadi ketika kita mau menjadi teladan dan kita mau mempergunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, saya percaya itu adalah bentuk daripada kita terus mengawasi diri. Apakah kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Pemberian Tuhan bagi kita, jangan kita sia-siakan. Bapak Ibu, lalu apa itu karunia? Setidaknya kalau kita ngomong tentang karunia, maka kita harus ingat, dia diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus berkarya melalui kita, dan Roh Kudus memberikan karunia itu. Lalu karunia itu yang kedua, diberikan kepada orang percaya. Jadi tidak kepada semua orang. Itulah karunia. Lalu yang ketiga, karunia ini digunakan fokusnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah karunia. Jadi orang bisa saja punya talenta, tapi talenta itu bisa dimiliki oleh semua orang. Tapi ketika bicara tentang karunia, maka itu diberikan pada orang percaya, itu hasil karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, dan itu harus digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka ketika kita punya karunia itu, dan saya percaya semua orang percaya punya, kita harus mempergunakannya. Jangan disia-siakan. Seperti apa? Ada banyak Bapak Ibu. Dan saudara sekalian, mungkin kita tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kita bisa berdoa. Itu karunia. Oh, kita punya iman yang teguh. Di setiap persekutuan, di setiap kegiatan, kita mengikuti dengan sukacita. Itu karunia iman. Oh, kita bisa berbagi kepada sesama untuk kemuliaan Tuhan. Itu karunia memberi. Kita bisa mengajar tentang firman Tuhan. Itu karunia untuk mengajar. Setiap orang percaya punya dan memiliki. Dan jangan disia-siakan. Tidak ada karunia yang lebih besar antara satu dengan yang lain. Apapun karunia Bapak Ibu, perhatikan baik-baik dirimu. Engkau harus melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita mau pakai karunia ini, saya percaya dia akan semakin dipertajam, dia akan semakin diasah, dan akan semakin bahkan mungkin bertambah. Kalau Bapak Ibu Saudara belum menemukan, berdoa pada Tuhan. Tuhan, apa karunia yang Kau berikan supaya aku bisa pakai bagi kemuliaan nama-Mu. Dengan begitu, kita terus memperhatikan diri kita. Sehingga ketika orang melihat kita, orang melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Mari kita terus perhatikan apakah diri kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, perhatikan pengajaranmu. Sekali lagi, ini bukan hanya tentang orang yang jadi pemimpin di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah kelompok, di tengah-tengah komisi, tapi bahkan bukankah Anda jadi pemimpin di tengah-tengah keluarga? Bukankah bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita perbuat juga dilihat oleh orang lain? Artinya, bukankah setiap kita juga adalah pengajar-pengajar bagi orang lain melalui perkataan dan kehidupan kita? Maka perhatikanlah pengajaran kita. Firman Tuhan menyampaikan
di dalam renungan kita pada saat ini, membangun dan mengajar sebagai hasil dari ketekunan membaca kitab suci itu penting. Jadi apa yang kita ajar, apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan itu adalah hasil dari ketekunan kita belajar tentang firman Tuhan. Bukan sekedar mengikuti keinginan diri. Apa yang kita katakan itu adalah hasil dari perenungan hidup kita akan firman Tuhan. Sehingga pembicaraan kita itu menghasilkan sesuatu yang baik bagi orang lain dan bagi diri kita. Perhatikan apa yang engkau sampaikan. Perhatikan apa yang engkau perbuat. Perhatikan apa yang engkau ajarkan kepada orang lain. Supaya mereka melihat karya Tuhan melalui perkataan dan kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ajarkan, di ayat yang ke-15, di ayat yang ke-13, hendaknya itu adalah hasil dari tekun dalam membaca kitab-kitab suci. Bapak, Ibu, Saudara, gereja kita itu memberikan wadah dan tempat, kesempatan bagi kita untuk membaca dan merenungkan kitab suci setiap pagi. Setiap pagi ada link yang disebarkan di WA Group gereja kita. Dan itu sarana yang sangat menolong kita untuk mau tekun membaca kitab suci. Mau tekun merenungkannya. Sehingga kita ditolong untuk memahami kebenaran firman Tuhan, kemudian melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu jangan hanya sekedar dilihat linknya, jangan hanya sekedar dibuka message-nya, tapi betul-betul dibuka linknya, didengarkan dan dibaca firman Tuhan-nya. Renungannya betul-betul diresapi dengan baik. Sehingga kita bisa belajar untuk terus mewartakan pengajaran Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca itu melalui perkataan kita kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu, gereja kita sebenarnya sudah memberikan tempat-tempat seperti itu. Sudah menolong dengan begitu baik. Maka pergunakanlah kesempatan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengatakan, kita memberikan dampak kepada orang lain berdasarkan ketekunan akan pembacaan firman Tuhan, saya percaya dengan begitu, kita bisa memperhatikan kehidupan kita. Kita bisa memperhatikan pengajaran kita. Jagalah ajaran, jagalah diri kita, supaya tetap sehat, supaya tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab dampaknya besar. Jangan-jangan melalui perkataan kita, orang bisa kenal Tuhan. Tapi bisa jadi karena perkataan yang keliru, orang meninggalkan Tuhan. Itulah kenapa ayat yang terakhir berkata, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarmu. Karena kalau engkau berawas-awas dengan dirimu, melalui perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan yang bisa diteladani. Kalau engkau memperhatikan hidupmu dan tidak lalai mempergunakan talentamu, kalau engkau berkata berdasarkan kebenaran firman Allah, maka engkau bisa menyelamatkan dirimu dan orang lain. Melalui kehidupanmu, Tuhan bisa pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tapi kalau kita melalaikan ini, maka jangan-jangan melalui hidup kita, orang justru meninggalkan Tuhan. Karena itu, sore hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari terus belajar
untuk memperhatikan hidup kita, memperhatikan perkataan, memperhatikan sikap, memperhatikan pengajaran kita. Baik Bapak Ibu yang memimpin, sebagai pemimpin kelompok, pemimpin komisi, saudara-saudara yang melayani Tuhan, maupun juga saudara-saudara Bapak Ibu yang memimpin di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, atau bahkan Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang dipimpin. Tetapi tetap saja, kalau hidup kita diperhatikan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, melalui kita, Tuhan bisa pakai untuk membawa orang kenal pada Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini kami diingatkan supaya tidak hanya memperhatikan sesama orang lain, sehingga kami bisa menilai, evaluasi orang lain, tetapi juga memperhatikan diri kami, sehingga kami juga bisa mengevaluasi hal-hal apa yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan, hal-hal apa yang masih tidak sesuai dengan harapan Tuhan bagi kami. Dan biarlah kami terus belajar ya Tuhan, untuk memperhatikan diri, memperhatikan hidup kami, sehingga melalui perkataan, melalui perbuatan kami, melalui sikap dan tindak tanduk kehidupan kami, orang mengenal Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan bisa pakai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon. Amin. Saat ini tiba saatnya kita akan panjatkan doa-doa syafaat kita. Sebelumnya kita akan naikkan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur. Saat ini kami boleh mengikuti persekutuan, meskipun masih secara online. Kami bersyukur untuk kesempatan saat ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan untuk menyampaikan setiap pokok-pokok doa kami. Kami bersyukur atas kehidupan kami di Indonesia ini. Terima kasih untuk para pemimpin yang sudah menolong bangsa dan negara kami, yang sudah membawa masyarakat kami menuju masyarakat yang lebih baik. Kiranya Tuhan terus mengurapi mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan. Kiranya Tuhan terus memberkati para pemimpin kami dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga setiap keputusan yang mereka ambil boleh sungguh-sungguh semata-mata bagi kebaikan masyarakat bangsa negeri kami. Kami berdoa ya Tuhan, bagi pemimpin yang ada di daerah-daerah, para gubernur wali kota, kiranya Tuhan juga memberkati mereka, sehingga setiap kebijakan yang diambil boleh membawa kebaikan bagi masyarakat di daerahnya masing-masing. Kami juga terlebih mendoakan bagi kota Salatiga, pemimpin yang ada di kota ini, kiranya Tuhan beri hikmat, beri kesehatan, kekuatan, kiranya Tuhan menolong mereka, sehingga setiap hal yang mereka putuskan adalah kebaikan adanya. Kami menyerahkan ya Tuhan, para pemimpin dari wali kota, camat, lurah, RW, dan RT. Kiranya Tuhan juga memberkati senantiasa. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, bagi gereja kami. Kiranya Tuhan menolong para hamba-hamba Tuhan, supaya boleh melayani di dalam kesungguhan dan sukacita. Melayani dengan ketulusan hati, sehingga melalui pelayanan para hamba-hamba-Mu, jemaat Tuhan boleh semakin didewasakan iman dan kepercayaannya. Kami berdoa bagi para majelis jemaat. Kami serahkan juga para pemimpin di rayon, di cabang, di komisi. Kiranya Tuhan memberkati juga bagi para pengurus yayasan, penabur kasih karunia, kepala sekolah, guru dan para murid, bahkan orang tua murid, di TK, PAUD, Caritas. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati dalam segenap karya kehidupan mereka. Berkati pula bagi pengurus beasiswa Caritas. Kiranya Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan beasiswa yang ada ini. Kami juga menyerahkan ya Tuhan bagi pelayanan di gereja kami. Kiranya semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami juga tidak lupa menyerahkan bagi para pengurus, calon pengurus, baik cabang, rayon, kelompok maupun komisi, yang akan segera dilantik pada 3 Juli. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka ke depan. Melalui kehadiran para pelayan Tuhan ini, jemaat-Mu boleh semakin mengenal kasih kuasa-Mu. Jemaat-Mu boleh semakin dewasa dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah mereka dan keluarga, sehingga dalam pelayanannya senantiasa didukung oleh suami, istri, anak-anak mereka. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, bagi para orang tua yang saat ini sedang mempersiapkan putra-putrinya untuk memasuki tahun ajaran yang baru, sekolah yang baru, kelas yang baru. Kiranya rahmat Tuhan menyertai. Segala kebutuhan bila Tuhan cukupkan. Kami menyerahkan bagi jemaat Tuhan yang sakit, jemaat Tuhan yang undur imannya, jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan di dalam keluarganya, jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan di tengah pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong, supaya setiap jemaat Tuhan boleh merasakan jamahan kasih cinta-Mu,
Roh Kudus menguatkan dan menghiburkan bagi mereka yang sedang bersedih dan berduka. Jemaat Tuhan yang saat ini sedang sekolah, menuntut ilmu, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan sendiri juga yang akan menolong kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, Engkau tahu setiap pergumulan hati jemaat-Mu. Engkau tahu setiap kebutuhan hidup dari jemaat-Mu. Karena itu tiliklah hati kami masing-masing dan berikanlah yang terbaik bagi setiap kami. Dan kami serahkan doa ini hanya di dalam doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.